Shalom, salam dalam kasih dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan nafas hidup dan juga kesempatan untuk menjalani hari-hari kita saat ini. Dan pada saat ini saya akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas setiap kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sadar dan tahu ada suka dan juga ada duka dalam kehidupan kami. Dan bahkan kami harus jatuh bangun untuk menghadapi semuanya itu. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walau dalam duka, terlebih dalam suka kami. Karena kami tahu pasti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tetap ada dan memegang tangan kami sampai kapanpun juga. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu. Biar apa yang hamba sampaikan pula dapat memberikan kesejukan dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Bahkan biarlah firman-Mu yang berkuasa atas setiap kehidupan kami, dan hidup kami pun akan menjadi suatu kesukacitaan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita buka Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-15. Di bawah perikop hal berdoa. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita membaca nas ini, tentunya kita tidak dapat mengesampingkan ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Dan saat kita melihat secara keseluruhan nas ini tentang bagaimana hal berdoa, ia secara keras dan juga tegas mengatakan doa itu jangan seperti orang-orang yang munafik yang berdoa berdiri di rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya, bahkan doanya begitu bertele-tele tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Malah ayatnya yang ke-6 berkata, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kenapa demikian? Sebab Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha mengerti, tetapi Ia mau melihat kejujuran kita terhadap diri sendiri dan juga kepada Tuhan dalam menyampaikan keinginan dan permohonan kita. Bapak Ibu, ada orang yang berdoa hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ada juga orang yang berdoa hanya sekedar formalitas saja. Ada yang berdoa hanya ingin dipuji, dinilai lebih rohani daripada orang lain. Dan tentunya ada orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, yang mana hatinya terarah dan lurus kepada Tuhan dalam menyampaikan seru dan permohonannya. Bapak Ibu, kalau kita pernah melihat orang bermain teater,
Para pemerannya di sana memerankan perannya dengan sebaik-baiknya. Mereka seketika bisa tertawa terbahak-bahak. Seketika mereka juga bisa menangis dengan terseduh-seduh menitikan air mata mereka, sehingga penonton pun menjadi hanyut dan terbuai dalam peran yang mereka lakoni. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa jadi apa yang mereka lakukan di sana tidak sungguh-sungguh benar terjadi dalam perasaan dan juga hidup mereka saat itu, tetapi hanya untuk memenuhi tuntutan peran yang mereka laksanakan. Jadi bayangkan kalau kita bermain peran dengan Tuhan, saat kita memanjatkan seru dan doa kita kepada Tuhan, masih ada kebohongan dan ketidakjujuran kita bagi Tuhan. Motivasi dan niat kita saat berdoa tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi ada maksud di belakangnya. Hati kita sudah bercabang, yang mana hal itu dikatakan sebagai doa orang yang munafik. Doa orang yang munafik adalah doa yang menampilkan apa yang berbeda dengan apa yang ia rasakan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada nas ini juga kita diperlihatkan bagaimana contoh doa yang benar itu, bahkan yang sering kita ucapkan dalam doa-doa kita, yaitu doa Bapa Kami. Di sana luar biasa sebenarnya kalau kita memperhatikan dengan jelas bagaimana contoh doa yang benar itu. Dalam bagiannya, di sana ada pengakuan kita kepada Tuhan, ada juga permintaan atau permohonan kita kepada Tuhan, memohon juga agar kita diluputkan dari pencobaan, dan juga ada pengampunan di sana. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita meminta semuanya itu, Tuhan juga berkata, apabila kita hendak diampuni, kita pun juga harus mengampuni orang lain terlebih dahulu. Artinya, saat kita meminta sesuatu, tentunya kita harus jujur dengan diri kita sendiri sebelum meminta itu. Sudahkah hal itu kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan kita? Kalau belum, berarti semuanya itu hanya sekedar basa-basi saja di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat kita melihat doa ini juga, maka kita melihat ada hubungan doa dan juga kehidupan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan ciptaan, manusia dengan kebutuhannya. Jadi luar biasa sebenarnya doa ini secara kompleks. Ia menyangkut keseluruhan kebutuhan dan keperluan kita, bahkan hubungan kita secara umum. Maka saat kita juga mengucapkan doa ini, jangan seperti balapan motor yang mana duluan sampai finish, itu yang menang. Bukan. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Maka komunikasi itu coba bayangkan, kalau kita berbicara dengan saudara-saudari kita, kalau kita cepat-cepat, mungkin mereka akan berkata, apa? Coba ulangi sekali lagi, saya belum jelas. Nah, jadi bayangkan kalau kita berbicara, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan seperti balapan motor, apa yang terjadi? Kita kehilangan nilai sakral daripada doa itu sendiri. Kita akan kehilangan nilai doa yang benar itu di hadapan Tuhan. Karena kita buru-buru mau sampai aminnya dulu, mau dapat berkatnya dulu, tapi dalam proses doanya kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Dan ini yang tidak Tuhan inginkan dalam doa dan juga kehidupan kita. Dan itu juga yang disampaikan dalam ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Dalam beberapa tafsiran mengatakan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah ini, konon katanya orang mengucapkan doa itu seperti mantra, berulang-ulang. Sehingga menurut mereka doa yang diulang-ulang terus-menerus seperti ini membuat doa mereka didengar oleh Tuhan. Doa mereka akan diwujudkan oleh Tuhan. Ini tentunya salah. Bukan seberapa baiknya kita mengolah kata,
Bukan seberapa hebatnya kita berkata-kata, bukan juga di mana tempatnya kita berdoa. Bahkan lebih-lebih Tuhan mengatakan lebih baik kita berdoa di dalam pintu kamar dan pintu itu ditutup menjadi tempat yang tersembunyi dan Tuhan melihat dan mendengar doa kita itu. Karena pada intinya doa yang merupakan komunikasi ini adalah bagaimana kita menyampaikan kejujuran permohonan permintaan kita kepada Tuhan tanpa ada batu sandungan, tanpa ada halangan di antara kita dengan Tuhan. Artinya, kejujuran kita dengan diri sendiri, dengan hati kita dan juga kepada Tuhan, itu yang Tuhan nilai yang paling utama dalam komunikasi dan doa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat ini kita belajar bagaimana kita harus meluruskan motivasi kita dalam berdoa. Jangan ada motivasi-motivasi yang terselubung. Jangan ada keinginan-keinginan yang buruk di balik doa dan permohonan kita. Sebab doa yang seperti itu tentu tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, mulailah hari ini dari diri kita sendiri menjadikan doa sebagai kebiasaan kita, sebagai gaya hidup kita, sebagai bentuk komunikasi kita, dan juga rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan pencipta kita yang sudah mengaruniakan hidup kita saat ini. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup dalam pertumbuhan iman yang benar kepada Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kiranya firman-Mu itu boleh mengingatkan kami dan juga menegur kami apabila hati kami tidak jujur kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, agar kiranya kami dapat diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, sehingga apa yang kami minta dan yang kami harapkan senantiasa terbuka di hadapan Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, saat ini kami memohon kepadamu, agar kiranya Engkau memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan, perlindungan dan juga penyertaan-Mu. Bahkan dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau pun senantiasa memberikan kami perlindungan. Bahkan Engkau boleh meluputkan kami dari pandemi ini, sehingga bolehlah bertambah sukacita dalam kehidupan kami. Engkau pun juga melindungi orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Dan demikian pula ya Tuhan, biarlah senantiasa harapan, doa, dan permohonan kami kepada Tuhan yang kami saat ini naikkan secara pribadi, biarlah itu senantiasa terbuka di hadapan Tuhan, dan biarlah kiranya Engkau boleh mewujudkan setiap harapan kami itu, agar biarlah senantiasa bertambah pula sukacita kami. Dan demikian pula ya Tuhan Yesus Kristus, apabila kami saat ini hidup dalam pergumulan, dalam permasalahan, dalam hal-hal yang kami rasa kami tidak sanggup, biarlah Tuhan Engkau menolong, membantu kami, memegang tangan kami, sehingga kami tidak jatuh begitu saja, tetapi senantiasa hidup dalam perlindungan dan juga penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang ada di Datah Koto. Tuhan juga berkati senantiasa jemaat-Mu yang ada di sana. Pun demikian para pelayan-Mu Tuhan, para hamba Tuhan yang ada di sana, pendeta, penatua, diakon, bahkan orang-orang yang turut terlibat dan ambil bagian dalam setiap pelayanan untuk kepujian nama Tuhan. Engkau juga memberkati mereka pribadi lepas pribadi, dan biarlah Engkau jadikan jemaat Datah Koto ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita itu. Biarlah Tuhan, Engkau juga mendengarkan setiap seru gumul mereka yang mungkin saat ini mereka perdengarkan dan sampaikan kepada Tuhan. Tetapi biarlah Engkau ganti setiap gumul dan sedih hati mereka menjadi sukacita di hadapan Tuhan. Dan demikian pula Tuhan, kami menyerahkan apa
yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah itu yang terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan. Ini doa dan seru kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.